Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, ada satu waktu lagi Tuhan untuk kami datang kepadamu, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu selama 1 minggu yang sudah melimpah atas kami, menjaga kami. Tuhan, waktu ke depan kami ingin serahkan kepadamu. Biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Berikan kami hati yang siap untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Kita mau siapkan hati kita. Dan gak peduli dimanapun kalian berada, apapun yang sedang situasi yang kalian alami, kita mau fokus waktu ke depan hanya untuk Tuhan. Kau menenun
syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu berjagalah dalamku. Sabangku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu.
Shalom, apa kabar teman-teman semua? Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Pada hari ini saya diberi kesempatan buat sharing di YouTube di Ala Adalah Kasih. Lama rasanya ya teman-teman ya, nggak ketemu dengan teman-teman semua. Mari kita berdoa sama-sama supaya kita bisa cepat bertemu dan COVID ini cepat selesai ya teman-teman ya. Semuanya bisa cepat divaksin sehingga kita bisa bertemu semua. Amin. Ya hari ini teman-teman kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami mau Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan kami tanah hati yang lemah lembut ya Tuhan, yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu, yang siap dibajak Tuhan, tanah hati yang subur ya Bapa. Berikan kami Tuhan, fokus Tuhan, telinga yang mau dengar-dengaran, pikiran yang hanya fokusnya hanya buat Engkau saja Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Nah, pagi hari ini lagi. Ya, memang sih teman-teman ya. Jadi ini diambil di teks saat pagi hari ya. Jadi kebiasaan bawanya pagi hari terus. Karena ya pinginnya semangat terus. Nah, hari ini Aaron mau sharing tentang bacaan yang Aaron bacai yang sangat memberkati Aaron hari-hari ini. Judul tema yang Aaron bawakan saat hari ini adalah tentang faith, F-A-I-T-H atau iman bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita nih mau belajar tentang iman dari seorang tokoh dalam firman Tuhan, seorang yang dikenal dengan sebutan Bapak orang beriman. Nah, sudah tahu ya teman-teman ya. Bapak orang beriman ini siapa? Ya, bukan lain dan bukan tidak, dia adalah Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar dari Abraham. Kita mau belajar tentang arti sebuah iman. Apa sih sebenarnya iman? Iman itu, apakah iman itu dia dibentuk ataukah iman itu dia dari sononya memang dari awal kita diciptakan Tuhan sudah kasih nih, kamu imannya kayak gini, kamu imannya kayak gini, kamu imannya kayak gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman. Apa itu iman? Kita sama-sama mau buka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekali lagi kita katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, lantas gimana sih sebuah iman itu bisa terbentuk? Firman Tuhan berkata kita baca lagi di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi supaya supaya iman itu dapat bertumbuh di dalam diri kita, di dalam hidupan kita, maka kita ini harus memperkatakan firman itu teman-teman dalam kehidupan kita. Kita harus memperkatakannya berulang-ulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya telinga kita ini mendengar. Supaya selain telinga kita ini mendengar, supaya otak kita ini mengingat setiap firman yang sudah dikatakan, yang sudah kita baca. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Supaya hati kita ini loh teman-teman, meresapi gitu loh apa yang kita bacai. Saya ingat ya kalau mak itu suka masak
babi kecap, teman-teman. Nah, waktu kalau sudah masak babi kecap, biasanya waktu sudah dihidangkan, emak itu selalu ngomong sama cucu-cucunya, kalau lagi kumpul, stop, jangan dulu dimakan. Jadi harus dibiarin dulu beberapa saat. Nah, teman-teman tahu tujuannya apa? Supaya kecapnya itu tuh meresap di dalam daging-daging babinya, supaya ketika dimakan tuh enak. Sama kayak firman Tuhan, teman-teman. Harus kita gimana iman itu bisa bertumbuh? Kita harus memperkatakannya terus, berulang-ulang, jangan pernah bosan sampai benar-benar hati kita ini meresapinya, sampai kalau kita ini ya hafal perkalian atau hafal sesuatu buat teman-teman yang masih sekolah kan ya, itu tuh sampai di luar kepala, teman-teman. Nah, sama firman Tuhan itu harus diulang-ulang, harus dibaca, diperkatakan ulang-ulang. Nah, hari ini kita nih mau belajar sih. Mau belajar bareng-bareng. Ternyata iman itu ya teman-teman ya, dia ini juga bisa bertumbuh di masa-masa padang gurun, teman-teman. Kok bisa? Nah, mari kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, dari kisah Abraham. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Kita sama-sama baca teman-teman. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7 ini cukup menarik ya teman-teman ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, God provide. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Amin ya teman-teman ya. Nah, dari pembacaan kita yang cukup panjang ini, kita ini belajar satu hal teman-teman. Abraham ini adalah orang yang benar. Dia hidupnya sangat bergaul, karib dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu menyebut dia ini sahabat gitu loh. Sangat dekat sama Tuhan. Tapi ternyata walaupun kehidupannya ini sangat dekat sama Tuhan, tetap ada yang namanya pencobaan, tetap ada yang namanya tantangan teman-teman. Nggak peduli hari-hari ini mau orang Kristen apa bukan orang Kristen, mau dia itu Kristen sungguhan atau Kristen KTP, selama kita masih hidup teman-teman, selalu ada yang namanya tantangan, selalu ada yang namanya pencobaan, selalu ada yang namanya ujian-ujian dalam hidup teman-teman, namanya masih hidup. Jadi kalau hari ini kita nih ada dalam proses ini, kita lagi dalam diproses sama Tuhan, ya bersyukurlah, berarti kita masih hidup gitu loh. Dan hal yang menarik dari cerita Abraham ini gini teman-teman, kebanyakan orang ketika mereka itu menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, banyakan dari orang itu malah mundur dari Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Wes aku nggak Tuhan-Tuhanan wes. Duh aku nggak mau lagi deh ke gereja. Aku lagi banyak masalah nih. Aku lagi pusing nih. Nanti dulu deh Tuhan, tunggu selesai dulu masalahku baru aku ke gereja. Kebanyakan dari kita tuh begitu teman-teman. Tapi pagi hari ini lagi. Ya wes anggaplah ini masih pagi ya teman-teman ya. Ya. Tetapi pada hari ini Abraham ini memberikan contoh sama kita. Ketika ada masalah, Abraham itu malah makin percaya sama Tuhan. Ketika dia ini menghadapi tantangan, dan ini malah menguatkan kepercayaannya sama firman Tuhan. Dia percaya ketika Tuhan itu suruh dia itu mengorbankan anaknya, dia ini percaya sama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil, dan Tuhan yang akan mengembalikannya juga. Abraham ini percaya, kita ini malah melihat ya, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, iman Abraham sama Tuhan ini makin bulat, makin kokoh rasanya. Kok bisa Abraham ini punya iman yang kokoh begini? Kok bisa di tengah-tengah padang gurun, padang belantara sekalipun, iman Abraham ini ndak goyah, tetap kokoh. Nah, setidaknya hari ini ada 4 poin yang bisa Aaron sharingkan, yang Aaron bisa bagikan supaya iman kita pun walaupun ada hari-hari ini mungkin kita ada berada di masa-masa padang belantara, kita bisa survive, kita malah iman kita nih menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kita mau belajar dari Abraham, 4 poin gimana caranya supaya iman kita ini bisa bertumbuh di masa-masa padang gurun. Yang pertama, kita belajar di Kejadian 22 ayat yang pertama. Dikatakan begini, Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, ini teman-teman, kata kunci pertama supaya iman kita bisa bertumbuh dalam setiap musim adalah katakan ya Tuhan. Ketika Tuhan itu memanggil kita, jawablah ya Tuhan. Jawab dulu ya, enggak peduli aku bisa apa tidak, yang penting jawab dulu, iya Tuhan, iya, ini Aaron, ini misalkan ini Yafet, Yafet mendengarkan suara Tuhan, pokoknya iya dulu teman-teman, enggak usah dulu dipikirkan mampu apa tidak, itu urusan belakang, pokoknya iya dulu. Nah, saya tuh jadi kalau
sedikit nostalgia, saya tuh ingat ya waktu di sekolah minggu, waktu masih kecil-kecil, masih SD, itu sama guru sekolah minggu saya tuh suka dulu kan di sekolah minggu ada nyanyian, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Apapun itu, kalau Tuhan memanggil kita hari-hari ini, jawablah ya teman-teman. Jika Tuhan itu memanggil kita hari-hari ini, ya mungkin ya pokoknya kita jawab ya dulu. Tahu enggak sih teman-teman, pencobaan, ujian, tantangan, seringkali itu Tuhan itu memanggil kita teman-teman. Mungkin akhir-akhir ini kita ini lagi sibuk dengan segala aktivitas kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, sehingga kita ini lupa saat-saat pribadi kita sama Tuhan, sehingga terjadilah masa-masa padang gurun. Nah, masa-masa padang gurun ini sebenarnya adalah cara Tuhan supaya apa? Supaya kita ini bisa dekat sama Tuhan, supaya kita ini bisa lebih mengandalkan Tuhan lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau hari-hari ini kita ada di padang gurun, ada di padang belantara, katakan, iya Tuhan, ini Aaron, ini aku mau mendengarkan suaramu. Nah, kadang juga mungkin kalau kita merasa, enggak sih Aaron, menurut aku tetap saat teduh, enggak pernah bolos, tetap baca firman, tetap rajin gereja, tetap ikut Comnight buat teman-teman ya, terus tetap hari Sabtu tetap ibadah online. Kita merasa rasanya enggak ada yang kurang deh Aaron. Aku ya tetap melakukan semuanya itu gitu loh, nggak ada yang kurang-kurangnya. Nah pertanyaannya adalah, yakin? Sungguhan teman-teman sudah, maksudnya tidak ada yang berkurang gitu loh. Nah kalaupun misalkan kita sudah merasa, aku nggak sibuk sama diriku sendiri kok Ron, tapi kenapa ya? Kok aku masih ada di masa padang gurun? Kenapa aku ada di padang belantara? Percayalah teman-teman, Tuhan itu tidak pernah kalau kita ada di masa padang gurun atau di padang belantara hari ini, artinya Tuhan itu sayang sama kita gitu loh. Tuhan tuh ingin memproses hati kita. Tuhan ingin mengubah hati kita supaya hati kita ini menjadi lebih dewasa, karakter kita ini menjadi pribadi yang lebih berkarakter teman-teman. Nah, caranya gimana supaya dalam menghadapi masa-masa padang gurun? Caranya adalah milikilah respon hati yang benar teman-teman. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan teman-teman. Jadi respon hati kita itu tuh benar-benar penting teman-teman ketika kita ini menghadapi masa-masa sulit. Seperti Abraham, ketika dia ini dipanggil sama Tuhan, mungkin dia ketika dia dipanggil sama Tuhan dia jawab, ya Tuhan. Ketika dia disuruh sama Tuhan, bawa anakmu, ya Tuhan. Terus disuruh bawa pisau, bawa kayu, ya Tuhan. Dia tuh pokoknya selalu ya dulu gitu loh, mau dulu. Nanti sisanya Tuhan yang akan take over. Dan benar kalau kita ngelihat kehidupan dari ceritanya Abraham di pembacaan kita hari ini, benar ketika Abraham itu iya Tuhan dulu. Tuhan itu yang mengcover, men-take care semuanya gitu loh. Dari Ishak yang harus dipersembahkan, akhirnya karena Tuhan itu melihat kepercayaan imannya Abraham sama Tuhan, akhirnya disediakanlah domba untuk menggantikan Ishak anaknya. Jadi hari ini ya teman-teman, mari kita punya sikap hati yang benar, punya respon hati yang benar. Kita mau jaga hati kita. Kalau Tuhan memanggil kita, ya kita katakan, ya Tuhan, ini aku anakmu. Aku mau mendengarkan suaramu gitu. Nah, poin yang kedua, gimana caranya supaya kita ini bisa miliki iman yang bertumbuh di masa-masa sukar, di masa-masa padang gurun. Yang kedua dari pembacaan kita hari ini, kita bisa belajar apa teman-teman? Jangan menunda-nunda teman-teman. Nah ini ayat yang ketiga, di Kejadian 22 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia
dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Nah, kata kuncinya apa teman-teman? Jangan menunda-nunda. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi. Nah, jadi ketika Abraham itu bangun pagi-pagi, langsung Abraham itu tidak menunda-menunda, dia langsung mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan buat Abraham. Ya, sebenarnya sih jangan menunda-menunda ini juga apa ya teman-teman, berbicara buat diri saya pribadi, ya buat setiap kita anak-anak muda ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan dari kita mungkin nih kita suka menunda-menunda. Nanti dulu deh, masih ada misalkan kalau anak-anak mahasiswa, nanti dulu deh tugasnya kan masih minggu depan, santai, chill dulu. Nanti dulu deh ujiannya kan masih 1 bulan lagi, santai, santai. Nanti kalau sudah ya H-1 atau H- berapa jam baru kita nih belajar gitu. Soalnya lebih mantap, masuk lebih cepat kalau belajar jauh-jauh hari itu nanti lupa. Kita kan sering kayak gitu ya, termasuk saya juga teman-teman, sering begitu. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, jangan menunda-menunda teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita tahu bahwa hal itu tuh di firman Tuhan tuh sudah dikatakan bahwa hal ini benar. Seperti apa? Ya memberikan persepuluhan. Seperti apa? Seperti mengampuni. Ketika Tuhan tuh bilang mengampuni, segeralah mengampuni. Ketika Tuhan tuh bilang berikan perpuluhan, segera berikan perpuluhan. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, jangan kita nih jangan kita nih berlekas-lekas bersegera gitu teman-teman. Contohnya cepat marah. Nah, kita jangan cepat marah teman-teman. Malah firman Tuhan bilang apa? Supaya kita lebih bersabar, supaya kita apa? Lebih pengendalian diri teman-teman. Nah, terkadang ya teman-teman ya, masa-masa sulit, masa-masa pencobaan itu tempat terbaik di mana Tuhan itu membentuk dan melatih kita. Hari ini kalau teman-teman melihat Aaron yang hari ini sama Aaron yang 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya, itu Aaron yang berbeda. Secara ya umurnya memang bertambah. Terus ya karakternya juga berubah, pembawaannya juga berubah. Kalau Aaron yang dulu mungkin ketika menghadapi masalah, itu tuh pasti langsung kayak bingung, kayak gopo sendiri, kayak ribet sendiri, ya apa ini harus bagaimana. Nah hari ini kalau saya ada masalah, saya bisa lebih sedikit tenang, lebih bisa ada masalah, it's okay. Aku bisa kayak tetap fokusnya tuh nggak hanya ke masalah, tapi tetap bisa mengerjakan hal yang lain gitu loh. Nah kenapa kok bisa kayak begitu? Ya saya percaya karena ya ini adalah didikan Tuhan. Tuhan proses saya, makanya saya tuh bisa begitu. Dan saya percaya teman-teman, ya percaya bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang terjadi tanpa kehendak dari Tuhan. Dan percayalah, semua yang kita alami hari-hari ini, mau itu hal baik atau hal buruk sekalipun, semuanya itu pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Nah, jadi jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah sama keadaan. Percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kita. Poin yang ketiga dan yang keempat sekalian ya teman-teman ya. Jangan fokus sama masalah teman-teman, tapi fokuslah sama Tuhan gitu loh. Dan poin yang keempat, ingatlah kalau dulu kita ini pernah ditolong Tuhan, ingatlah bahwa hari ini kita juga pasti akan ditolong sama Tuhan teman-teman. Seringkali ya teman-teman ya, kita ini kalau ada masalah fokusnya tuh ke padang gurunnya, fokusnya tuh ke padang belantaranya, ke keringat, fokusnya tuh ke tanah yang keringnya, ke tanah yang tandusnya. Bukan fokusnya tuh ke Tuhan. Makanya kalau kita ini ke gereja, kita ini sering diajarin untuk apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena apa? Saat kita ini menyembah Tuhan, saat kita ini memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, kita ini fokusnya ini diubahkan dari fokusnya masalah jadi memuji Tuhan. Ketika kita ini melihatnya ke Tuhan, mengagungkan ke Tuhan, masalah kita yang besar itu menjadi kecil teman-teman. Makanya ketika ada masalah, ketika hari-hari ini kalau kita ini berada di masa-masa padang gurun teman-teman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita ini menjauhkan diri dari
Comnight, dari ibadah online ini, percayalah, justru kita ini butuh makin mendekat sama Tuhan. Kita butuh komunitas yang sehat. Supaya apa? Supaya kita ada, ketika kita ini ada masalah, kita ini diberikan kekuatan. Ketika kita ini ada masalah, kita ini didoakan, kita diarahkan ke jalan yang benar. Karena ketika kita ini ada masalah, kita seringkali fokus kita nih kayak orang linglung gitu loh teman-teman, nggak ngerti mau ke kiri ke kanan gitu loh. Dan kita butuh orang lain untuk menguatkan kita, mengarahkan kita. Jadi mari teman-teman, kita mau makin hari makin mendekat sama Tuhan. Ketika kita ini ya menyembah Tuhan juga teman-teman, percayalah. Mungkin masalah kita ini belum selesai, tapi di alam roh itu ya teman-teman, ketika kita ini menyembah, kaki kita ini sudah satu langkah lebih dekat dengan garis finish, sudah satu langkah lebih dekat dengan kemenangan yang Tuhan itu sudah sediakan buat kita teman-teman. Tuhan itu loh menjamin bahwa dia tuh ingin memberikan kepada kita nih, jadikan kita nih orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi pertanyaannya adalah, kitanya ini mau apa tidak gitu teman-teman. Jadi hari ini Aaron mengajak, ayo mari, Tuhan itu rindu kita ini menjadi orang-orang pemenang. Gimana supaya kita ini bisa lebih dari pemenang? Yaitu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ada. Karena dari pertemuan-pertemuan yang ada, ya percaya Tuhan itu berbicara lewat setiap sharing, lewat setiap firman yang dibagikan. Dan yang poin yang terakhir tadi, ingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Kita sering kali dengar, jangan lihat ke belakang gitu loh. Ngapain lihat ke masa lalu gitu loh. Lihatlah ke depan, lihatlah ke depan, lihatlah kepada hal-hal yang Tuhan itu sudah sediakan buat kamu. Memang itu benar teman-teman. Tapi ada baiknya juga ketika kita ini menghadapi masalah, ketika kita ini ada di masa-masa padang gurun, kita ini sedikit menoleh ke belakang, melihat pertolongan Tuhan. Nah, lihatnya itu lihat pertolongan Tuhan di masa lampau. Kalau dulu saya sudah ditolong sedemikian rupa sama Tuhan, percayalah hari ini juga Tuhan itu masih Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Dia tuh ingin menolong kita juga gitu teman-teman. Jadi ingatlah, percayalah bahwa kuasa Tuhan tuh nggak pernah dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Orang lain ditolong, percayalah, saya juga pasti ditolong. Jadi pagi hari ini, mari teman-teman, gimana caranya supaya kita ini bisa punya iman yang tetap bertumbuh di masa-masa yang sukar atau masa-masa yang kritis. Ada 4 hal ya teman-teman ya tadi ya, dari pembacaan kita di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Yang pertama, setiap kali Tuhan memanggil kita, selalu jawablah ya, jangan pernah menolaknya dulu. Selalu katakan ya, dengar, iya Tuhan, aku mau mendengarkan suaramu. Aku mau, ya Tuhan, aku mau mengikuti perintahmu. Yang kedua, jangan pernah menunda-nunda. Setiap kali, apalagi kalau itu tuh sesuai dengan firman Tuhan, langsung dikerjakan gitu loh teman-teman. Jangan pernah ditunda-tunda. Yang ketiga, fokus sama Tuhan, memuji Tuhan. Nggak fokus sama Tuhan tuh tidak hanya berhenti berbicara tentang praise and worship, tapi tentang mengucap syukur juga. Itu adalah memuji Tuhan teman-teman. Nah, dan yang keempat, gimana supaya iman kita bertumbuh di masa-masa padang belantara? Ingatlah kembali gitu loh pertolongan Tuhan di masa lampau. Kalau Tuhan di masa lampau kita nih ditolong Tuhan begitu rupa, percayalah saat ini Tuhan itu ya akan menolong kita juga gitu loh. Tuhan itu tidak akan berlama-lama, dia sebentar lagi akan menolong kita. Jadi bersabarlah teman-teman dan tetaplah teguh, tetaplah setia di dalam Tuhan. Percayalah pertolongan Tuhan tuh segera datang pada waktunya dan semuanya itu pasti akan menjadi indah tuh teman-teman. Ya, demikian sharingnya saya buat hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk punya Tuhan hati seperti seorang Abraham Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan, imannya itu Tuhan sama Engkau Tuhan, makin hari, makin lama, makin waktu ya Tuhan, makin kokoh, makin teguh, makin bulat dengan Engkau ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, kalau akhir-akhir ini Tuhan kami berada di
masa-masa padang gurun Tuhan, masa-masa pencobaan. Bantu kami Tuhan untuk nggak fokus sama masalah kami, tapi bantu kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur sama Engkau Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan mengingat kembali Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi Tuhan agen-agen kasih-Mu, agen-agen yang memberikan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, materaikan firman-Mu, dan biar kiranya Roh Kudus Tuhan, Kau yang berbicara lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye, God bless you.